Bawaslu Kota Probolinggo mengajak para wartawan bersama-sama mengawasi pilkada. Netralitas media dalam pilkada menjadi salah satu hal sangat penting untuk menjaga marwah independensi media dalam menyampaikan berita pilkada. Selain itu, informasi hoaks, ujaran kebencian, dan isu sara juga menjadi perhatian serius yang perlu ditangkal bersama. Badan Pengawas Pemilu Kota Probolinggo menggelar media gathering bersama para wartawan Jumat sore. Kegiatan tersebut mengusung tema peran media melawan hoaks, ujaran kebencian, dan sara dalam Pilkada serentak 2024. Peran media sangat penting dalam pesta demokrasi Pilkada 2024. Para jurnalis juga harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan baik kode etik maupun undang-undang pers. Di samping netralitas dan independensi media, informasi hoaks, ujaran kebencian, dan isu sara juga perlu disikapi bersama dan perlu melakukan langkah-langkah untuk menangkalnya karena dampaknya cukup besar untuk integrasi masyarakat. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Aman Suryaman. Menurutnya, hoaks berbahaya bagi masyarakat karena bisa berdampak terjadinya polarisasi, ketidakpercayaan, bahkan kekerasan. Pemkot Probolinggo pun menyiapkan langkah-langkah untuk menangkal informasi hoaks, salah satunya menyediakan aplikasi klinik hoaks untuk masyarakat sebagai fungsi pelaporan informasi hoaks atau akses mencari fakta dari sebuah informasi. Klinik hoaks itu adalah salah satu, sebenarnya itu bersifat umum, klinik hoaks tidak hanya terkait dengan pilkada, tapi bisa juga digunakan di momen pilkada ini. Jadi batas klinik hoaks adalah untuk meneliti atau satu aplikasi, masyarakat bisa ikut berpartisipasi, menanyakan apakah informasi itu benar, fakta, atau hanya hoaks atau yang lain gitu ya. Menurut Aman Suryaman, media memiliki peran sebagai edukasi publik. Media harus berkolaborasi dengan pemerintah agar hoaks dan isu lainnya bisa segera ditangkal. Materi kedua diberikan oleh Wakil Ketua PBI Jawa Timur, Mahmud Suhermono. Mahmud menyebut tidak ada berita hoaks, sebab salah satu proses pemberitaan adalah melalui serangkaian verifikasi. Yang banyak terjadi menurut Mahmud adalah informasi hoaks dan bukan karya pers. Mahmud menegaskan bahwa yang utama dari jurnalistik adalah independensi media. Wartawan itu tidak boleh menjadi tim sukses karena akan cenderung berpihak dan mengesampingkan kepentingan publik. Karena kan filosofi awal ya, media, pers itu kan independen untuk kepentingan masyarakat. Sehingga apa tulisannya, perjuangannya itu untuk publik, untuk masyarakat secara umum. Nah, ketika dia jadi tim sukses partai politik, dia akan memperjuangkan partainya, bukan memperjuangkan publik. Ketika dia jadi ketua tim sukses calon kepala daerah, yang diperjuangkan ya kepala daerahnya, yang didukungnya itu yang melatar belakangi keluarnya. Selain itu, di kode etik jurnalistik di pasal 1 itu jelas, wartawan harus independen. Nah, independen itu artinya dia berlaku sama untuk semua. Untuk semuanya, sehingga diharapkan bahwa kepentingan publik ini terpenuhi. Kan tugas pers itu yang paling kuat kan menyuarakan pihak yang tidak mampu bersuara. Sementara itu, dalam proses tahapan pilkada, sejauh ini Bawaslu Kota Probolinggo mendapati sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pilkada. Seluruh laporan dan temuan Bawaslu nantinya akan diumumkan untuk ditindaklanjuti dan menjadi evaluasi dari pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2024. Dari semua stakeholder, dari Bawaslu, Satpol PP, dari Dishub, DLH, PLN. Jadi pada waktu nanti rakor itu kita sampaikan temuan-temuan jumlah alat peraga yang juga dilanggar dan juga kegiatan-kegiatan kampanye, baik itu tatap muka, baik dialog, itu akan dijadikan sebagai suatu referensi. Dan itu nanti akan secara resmi disampaikan oleh Bawaslu, dan nanti divisinya langsung disampaikan oleh PIC-nya Pak Ade. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Lutfi Hidayat melaporkan. Peristiwa terkini dan teraktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal 9 Petang.